Lagi-lagi Israel membuat ulah di bulan April ini. Saya merasakan ada satu getaran yang hebat sekali. Militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Damaskus, Suriah. Rudal menghantam gedung konsulat Iran dan menewaskan 16 orang tepat di bulan April ini. Oktober rencana saya ke Israel. Terdapat 2 warga sipil di antara korban tewas akibat serangan yang menuai ancaman balasan dari Teheran tersebut. Serangan udara Israel itu menghancurkan gedung konsuler di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus pada Senin 1 April 2024 sore waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengakui 7 personelnya termasuk 2 komandan senior tewas dalam serangan tersebut. Israel itu yang ribut-ribut itu di perbatasan. Oh, tapi bisa masuk pada waktu ya? Masuk dan lewat Tel Aviv langsung. Oh, langsung ya. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan dibawakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Nah sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita dengarkan saja langsung pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Ada satu pelajaran Ya, yang saya belajar dari Israel. iya Pak Dot. Nah, Israel posisi aman, Thomas. Ya aman Pak Tom. Jadi Oktober rencana saya ke Israel. Oktober lagi ya Pak Dot ya, tahun ini ya. Ya, kalau Israel itu yang ribut-ribut itu di perbatasan. Oh, tapi bisa masuk Pak Dot ya. Masuk dan lewat Tel Aviv langsung. Oh, langsung ya. Nah, itu kalau untuk Tel Aviv itu harus tur khusus. Ya. Kebetulan yang salah satu yang bisa itu Menorah. Ya Pak Dot. Tempatnya pendeta Gilbert Umaindong. Iya Pak Dot. Menorah. Kalau ikut Pak Gilbert itu aman terjaga. Iya. Aman terjaga dan happy. Ya. Nah, jadi Oktober rencana tahun ini ke Israel lagi. Haleluya. Siapa Dot? Ada satu pelajaran yang ke Israel itu ada uniknya, Thomas. Apa itu Pak Dot? Uniknya Pak Dot? Kalau kita baca di Alkitab itu kadang itu susah mengerti, Thomas. Misalnya tentang itu kan kadang kita bayangkan kalau kita dunia langsung. Iya. Terusan tentang belalang. Ya. Itu yang Yohanes Pembaptis yang makan belalang, Iya Pak Dot. madu. Itu bukannya belalang yang terbang kanan kiri itu. Bukannya kayak di Tapi Indonesia itu Pak Dot ya. seperti kayak buah biji gitu. Oh. Nah itu ya. kalau di mirip-mirip ini, buahnya itu mirip. Itu yang godril kalau orang Jawa ngomong, yang dari pohon tembesi itu loh. Oh iya Pak Dot. Nggak tahu saya. Buahnya mirip itu. Rasanya manis. Rasanya manis Pak Dot Seperti ya. madu. Seperti madu. Nah kalau Yohanes Pembaptis makan belalang tiap hari kan repot. Dia tidak bisa memberitakan kabar baik karena cari belalang susah. Iya Pak Dot. Jadi, nah seperti ikan Petrus,
Ya. Nah itu kan ikan ulam jair. Pujair di Indonesia. Jadi kalau kita ini, kalau kita ini termasuk Ya. langsung ke Israel, bedanya itu ada Thomas. Apa bedanya lagi Pak Daud? Langsung lihat jelas. Langsung lihat bukti nyata Pak Daud ya. Bahwa Alkitab itu bukan mitos atau dongeng, Tapi ada Tapi faktanya. nyata. Tapi nyata. fakta nyata sejarah, Sejarah. bukan halusinasi. Bukan halusinasi. Nah, terusan tentang ini tabut perjanjian. Ya. Nah, tabut perjanjian kenapa ada di Silo? Nah, karena Yosua, nah, tempatnya itu, kampungnya Yosua itu dekat dengan Silo dan wilayah sekitar situ. Makanya Yosua begitu masuk ke tanah perjanjian, nah tabut perjanjian itu ditempatkan di Silo. Nah, jadi kemah tabernakel, bait Tuhan, kemah kudus, Ya. pertama kali itu menetap di Silo. Di Silo. Kalau sebelumnya kan selama 40 tahun kan jalan-jalan dengan bangsa Israel. Betul. Nah, jalan-jalan 40 tahun sama bangsa Israel. Nah, setelah itu ditaruh di Silo itu 369 tahun. 369 tahun. Lama juga Pak Daud ya. Nah, itu menurut Talmud. Nah, disitulah cerita tentang hakim-hakim itu sering kita baca. Nah, jadi ada satu pelajaran tentang Silo. Iya Pak Daud. Nah, sejak zaman Taurat diberikan Tuhan kepada Musa, umat Elohim kalau menghadap yang Maha Kuasa harus melalui perantara, Harus melalui perantara Pak Daud ya. Betul. tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Itu pun dikhususkan keluarga Harun, Keluarga Harun ya. Musa, Harun, dan suku Lewi. Dan suku Lewi. Nah, pertama kali yang langsung berdoa umat Elohim di hadapan tabut perjanjian tanpa perantara imam atau perantara nabi itu adalah Hana. Hana ini di Silo, Ya. di kemah suci tabernakel di hadapan tabut Tuhan semesta alam yang bertahta di keruk. Ya. Nah, itu apa terjadi? Dia berdoa karena benar-benar berdoa sangat sungguh-sungguh, dikira mabok sama Imam Lewi. Betul. Nah, dan Hana ini doanya dikabulkan oleh Elohim Amin. dan dia berjanji pada Nasar anaknya diberikan untuk Tuhan, Yes. yaitu Samuel. Samuel. Nah, dan Samuel ini hebat lagi. Sejak kanak-kanak di kemah tabernakel, Wow. dan tidurnya pun di depan tabut perjanjian Yes. sampai dia dipanggil Tuhan
langsung. Betul. Jadi yang pertama yang berdoa langsung, yang menghadap Tuhan tanpa perantara imam, pertama adalah Hana. Hana. 1 Samuel di Samuel ya. Ibunya Samuel. Ibunya Samuel. Dan Tuhan berikan gantinya karena disertakan pada Tuhan anak laki-laki. Ya. Nah, dan yang kedua, yang langsung menghadap Tuhan, dipanggil Tuhan langsung, bahkan tidur di hadapan Tuhan bertahun-tahun dari kanak-kanak, yaitu Samuel. Samuel. Karena hidup dalam hadirat Tuhan, jadilah tokoh, legenda, dan sejarah Ya, sejarah. Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nah, jadi tabut perjanjian menetap pertama kali di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yes. Itu ada di mana? Silo. Silo. Nah, jadi kalau di Silo itu ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Yes. Nah, jadi yang berdoa langsung sejak Taurat diberikan dalam perjanjian lama, setelah bangsa Israel berjalan 40 tahun, setelah itu masuk ke tanah perjanjian, umat Tuhan yang berdoa tanpa imam, tanpa perantara. Itu siapa, Thomas? Hana. 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 Kedua siapa lagi? Yang tidur di bait tabut itu Samuel. Samuel. Karena tiap hari dia tidur di situ. Iya. Sejak anak-anak kan. Iya. Bahkan bermain-main pun jalan-jalan di situ. Betul. Yes. Sampai dia dipanggil Tuhan secara pribadi. Yes, betul. Jadi itu sejarah. Sejarah. Nah, dan sampai tabut perjanjian dirampas Filistin karena kesalahan anak-anak Meli, Hofni dan Pinehas. Betul. Betul? Betul, betul. Nah, setelah itu dikembalikan lagi sampai di tempat yang Yerim. Setelah itu sampai ke Abinadab. Iya. Abinadab atau Aminadab lupa saya itu. Pak Daud, Pak Daud waktu pergi ke Israel sempat ke Silo, Pak Daud? Saya di Silo. Di Silo ya. Apa yang Pak Daud lihat bisa bagikan pada jemaat, Pak Daud? Di situ memang ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan, meskipun di kotanya, Pak Daud ya. Yang bekas tempatnya itu. Bekas tempatnya, Pak Daud ya. Itu kan tabut perjanjian 369 tahun Ya, 369 ada di situ. tahun di situ. Menetap. Menetap. Nah, tapi kalau di depan, saya kan di tembok ratapan. Ya. Saya merasakan ada satu getaran yang hebat sekali. Wow. Itu ada di seperti kayak lorong, masuk ke tembok ratapan. Oh, luar biasa ya. Di situ ada kekuatan maha dahsyat di situ. Maha dahsyat, Pak Daud ya. Tetapi di dalam tanah. Ya. Luar biasa. Dan saya rasa itu tempat maha kudus. Tempat Maha Kudus, Pak Daud ya. Pak Daud. Karena saya merasakan getaran ini karena insting frekuensi saya kan tidak bisa ditipu. Ya. Karena bukan yang di tembok ratapannya, tapi ada satu kayak lorong terowongan. Masuk. Di situ banyak orang Yahudi
berdoa. Nah, di situ di lorong itu masuk ke dalam tanah. Nah, itu ada getaran yang hebat sekali. Ya. Dan saya terasa karena frekuensi saya kan bisa merasakan Betul. itu tempat Maha Kudus, Tempat Maha Kudus. Ya. bukan di tembok ratapan. Bukan tembok ratapan Pak Daud ya. Dan ada lagu saya dapat lagu yang Tuhan berikan. Yes. Berapa tahun yang lalu, tapi dinyanyikan sama penyanyi baru-baru ini. Nanti Pak Daud kirim ya. Ya, coba dinyanyikan bahwa kita ini berharga di mata Berharga di Tuhan. mata Tuhan. Oke. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Nah sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan dari Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kita doakan agar Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat memberikan kabar baik untuk kita semua dan dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Sahabat terang kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berdatang juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pesan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Bapa, kiranya Engkau pimpin Tuhan agar kami bisa bertahan. Kami diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang telah menonton video ini dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dan kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.